Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang PPh 21. Pengertian PPh 21. Pajak penghasilan PPh 21 menggunakan pajak yang dibebankan atau suatu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik berasal dari dalam Indonesia maupun luar negeri. Penghasilan yang dimaksud meliputi usaha, gaji, hadiah, honorarium, dan lain sebagainya. Tata cara pemotongan dan pelaporan PPh 21 memiliki peran yang krusial dalam pengelolaan pajak ini. Lalu ada peraturan pemerintah. Yang pertama ada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 mengatur tarif pemotongan dengan dua skema, yaitu tarif progresif tahunan dan tarif efektif rata-rata. Yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 memberikan petunjuk teknis implementasi terbitnya skema tarif efektif bulanan dan penggunaan TER sesuai PP 58/2023. Skema PPh 21 saat ini diatur PP 58/2023 dan PMK 168/2023 menggunakan tarif progresif tahunan dan tarif efektif bulanan. Harapannya menjadi penyederhanaan dan transparansi bagi pemberi kerja dan pegawai kerja. Besar PTKP PMK nomor 101/PMK/20. Yang pertama yaitu 54 juta per tahun PTKP untuk WP orang pribadi. Yang kedua ada 4.500.000 per tahun, yaitu tambahan PTKP untuk WP yang menikah atau tanpa tanggungan. Yang ketiga ada 54 juta per tahun, tambahan PTKP untuk setiap keluarga sedarah atau anak yang menjadi tanggungan. Yang terakhir 54 juta per tahun, yaitu PTKP untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami. Tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Lapisan penghasilan kena pajak yaitu sampai dengan 60 juta, tarif pajaknya 5%. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar, tarif pajaknya 30%, dan terakhir di atas 5 miliar, tarif pajaknya 35%. Tarif efektif bulanan TER-A PTKP-TK garing 0 yaitu 54 juta 58,5 juta. TER-B PTKP TK garing 2 dan K garing 1 63 juta. TK garing 3 dan K2 67,5 juta. TER-C PTKP garing K garing 3 72 juta. Tarif efektif harian penghasilan bruto harian kurang dari 450.000, TER hariannya 0% PH bruto harian. Lebih dari 450.000 sampai dengan 2,5 juta, TER hariannya 0,5% PH bruto harian. Di sini ada contoh perhitungan. Tuan R bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT ABC, gaji sebesar 10 juta per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar 100 juta per bulan. Tuan R berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan. Penghasilan tidak kena pajak atau K garing 0. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut penyelesaiannya. Perhitungan bulanan saat ini gajinya 10 juta, biaya jabatannya 5% dikali 10 juta, Rp 500 sama dengan 500.000. Iuran pensiunnya 100.000. Penghasilan neto sebulannya itu mencapai 9.400.000.
Penghasilan neto setahun 12 kali 9.400.000 yaitu penghasilan neto sebulan sama dengan yaitu 112.800.000. PTKP setahunnya 58.500.000. PH kena pajak setahun hasilnya itu PH kena pajak setahun itu dikurang jadinya 54.300.000. PPh pasal 21 terutang yaitu 5% dikali 54.300.000 yaitu 2.715.000. PPh pasal 21 per bulan dari Januari sampai Desember yaitu 2.715.000 dikali 12 yaitu 226.250. Contoh perhitungan PPh 21. Perhitungan per bulan dengan tarif efektif dari Januari sampai dengan November yaitu 2% dikali 10 juta sama dengan 200.000 per bulannya. Desember itu 2.715.000 dikurangi 11 dikali 200.000 sama dengan 515.000. Penjelasannya berdasarkan status PTKP ke garing 0 dan jumlah penghasilan bruto sebulan yaitu 10 juta rupiah. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R untuk masa pajak Januari 2024 sampai November 2024 dilakukan dengan menggunakan tarif efektif kategori A, yaitu dengan tarif sebesar 2%. Besaran pajak penghasilan pajak pasal 21 per bulan yang dipotong oleh PIAIC atas penghasilan Tuan R untuk masa pajak Januari sampai November 2024 adalah sebesar 10 juta dikali 2% sama dengan 200.000. Pada bulan Desember 2024, perhitungan besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R dalam 1 tahun pajak yaitu dari bulan Januari sampai Desember 2024 dilakukan dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Contoh soal berikut adalah PPh 21 Ibu Lestari. Gajinya itu 9.500.000 per bulan. Statusnya TK 0. Penghasilan neto bulanan yaitu biaya jabatan ditambah iuran pensiun. Jadinya 8.925.000 neto setahun yaitu 8.925.000 dikali 12 yaitu 107.100.000. PKP yaitu penghasilan kena pajaknya 107.100.000 dikurangi 58.500.000. Itu PTKP TK 0 sama dengan jadinya 48.600.000. PPh 21 tahun yaitu 5% dikali 48.600.000. Hasilnya 2.430.000. Potongan dari bulan Januari sampai dengan November TER A lapisan 8 tarif 1,75%. 1,75% dikali 9.500.000 yaitu hasilnya 166.250. Total 11 bulan jadinya 166.250 dikali 11. Hasilnya 1.828.750. Potongan Desembernya yaitu 2.430.000 dikurangi 1.828.750 sama dengan 601.250. Cara melapor pajak online. Yang pertama, masuk ke situs
online pajak. Yang kedua, masukkan NIK, NPWP atau NITKU password dan kode keamanan yang tertera. Yang ketiga, klik login. Yang keempat, klik pilihan lapor dan pilih layanan e-filing. Lalu temukan menu buat SPT di bagian atas. Akan muncul pertanyaan status yang harus dijawab untuk mendapatkan formulir SPT yang sesuai. Lalu pilih form yang akan digunakan. Ada 3 pilihan, yaitu dengan bentuk formulir, dengan panduan, atau dengan upload SPT. Lalu isi data formulir yang berisi tahun pajak, pilih 2024, dan status SPT normal. Klik langkah selanjutnya, isi SPT sesuai formulir bukti potong pajak yang diberikan perusahaan Anda. Kemudian lakukan langkah-langkah sesuai panduan pada e-filing. Setelah semua terisi, akan muncul ringkasan SPT dan pengambilan kode verifikasi. Klik di sini untuk pengambilan kode verifikasi. Kode dapat dikirimkan ke nomor atau email terdaftar. Masukkan kode verifikasi yang diterima, kemudian klik kirim SPT. Lalu laporan SPT akan terekam dalam sistem DJP, dan nantinya bukti laporan SPT akan dikirimkan melalui email terdaftar. Kesimpulannya, PPh Pasal 21 merupakan salah satu bentuk pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme perhitungan, tarif, serta tata cara pemotongan PPh Pasal 21 sangat penting bagi wajib pajak dan pemberi pekerja untuk memastikan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Penting untuk selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan, memahami ketentuan dan prosedur yang berlaku, serta melakukan pelaporan dengan akurat dan tepat waktu demi tertibnya administrasi perpajakan serta kontribusi yang optimal terhadap pembangunan negara. Demikian pembahasan kami tentang materi PPh 21. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.